Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 4. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal darimu. Karena itu, kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu atas kami, agar kami percaya akan kasih-Mu dan senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 2. Serikat persaudaraan
yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini yang tertulis dari Galatia pasal 3 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Seperti biasa kita membaca dengan responsoria. Nanti di ayat yang ke-29 sama-sama kita membacanya. Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Sama-sama kita baca. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari acara nomor 5, pujian sejauh timur dan barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari, sepanjang minggu ini, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa. Dosa terhadap sesama, terlebih-lebih kepada Tuhan kita. Untuk itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk merenungkan sekaligus menyesali dosa kita. Kami berikan waktu sejenak bagi kita untuk saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami yang senantiasa bertentangan dan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan ayat 3. Kaulah yang
Firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru terambil dari Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Sekali lagi saya baca, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 2. Ikut Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut penyampaian firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 sampai 2 ditambah dengan ayat 4.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membicarakan tentang penegakan keadilan. Sejak manusia mengenal masyarakat, manusia sudah merindukan keadilan. Itulah yang mendorong masyarakat untuk mendirikan pemerintah, lalu memberikan kuasa kepadanya untuk menegakkan keadilan. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan kekuasaan itu mereka melakukan ketidakadilan. Bayangkan raja dengan kekuasaan yang absolut, manakala pikirannya dimasuki roh jahat, tidak ada lembaga yang bisa menghentikan hawa nafsunya. Maka hampir semua negara mengubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi. Rakyat memilih pemimpinnya, lalu pemimpin menyusun pemerintahannya dan memberikan kuasa kepadanya. Tapi lagi-lagi kekuasaan itu digunakannya untuk berbuat ketidakadilan. Itulah sebabnya maka keadilan itu selalu menjadi harapan, menjadi mimpi, menjadi cita-cita, terutama bagi orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Mengapa yang diberi kekuasaan itu melakukan ketidakadilan? Ya, jawabnya untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan itu melahirkan pembatasan-pembatasan, melahirkan pembedaan dan pengkotak-kotakan manusia, antara yang merdeka dengan budak, antara kaum burjuis kapitalis dengan proletar, antara oligarki dengan rakyat, laki-laki dengan perempuan, pembedaan warna kulit, agama, ras, suku, juga menciptakan pemisahan-pemisahan antara siapa kawan, siapa lawan, siapa pendukung, dan siapa yang penantang. Produk-produk kekuasaan ini akhirnya diwariskan selama ratusan bahkan ribuan tahun menjadi budaya. Afrika Selatan menciptakan budaya apartheid. Eropa dan Amerika menciptakan budaya rasisme. Asia, terutama yang berperadaban agraris, menciptakan seksisme. India menciptakan kastaisme. Begitulah pula kekuasaan. Tapi ketidakadilan yang diciptakan itu oleh generasi-generasi berikutnya justru dianggap sebagai keadilan. Maka terus dibudayakan dan diwariskan secara turun-temurun sampai pertengahan dan akhir abad 20. Kecuali kastaisme di India masih tetap berlanjut sampai hari ini. Jadi keadilan yang diproduk oleh kekuasaan manusia adalah pembatasan-pembatasan dan pembedaan-pembedaan manusia dari faktor SARA yang sesungguhnya itu semua adalah bentuk-bentuk diskriminasi. Maka itulah sebabnya semua negara masih mencita-citakan datangnya keadilan. Termasuk Indonesia juga punya cita-cita sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata budaya diskriminasi ini juga terjadi di tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Bahkan lebih hebat, bukan hanya dalam hal pembagian kekuasaan, yaitu dinasti, tetapi juga di bidang spiritualitas, di bidang peribadatan. Nah, sekarang kita akan membaca teks firman Tuhan, khotbah kita tentang itu, dan kita akan mengambil apa pesan firman Tuhan terhadap penegakan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita.
Mari kita membaca secara responsoria dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8. LAI memberikan judul keselamatan bagi semua orang, tapi yang ditekankan kepada kita hari inilah tentang penegakan keadilan. Mari kita mulai membaca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Pengertian keadilan manusia jauh berbeda dari keadilan Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan itu artinya berpihak kepada kebenaran hukum atau menerapkan sistem atau norma berdasarkan ketentuan hukum. Jadi tolak ukurnya adalah hukum, penerapan hukum, dan hasilnya adalah pembatasan-pembatasan. Sedangkan keadilan Allah dari kata Ibrani sedek artinya adalah kebenaran atau keseluruhan hidup berdasarkan standar Allah atau hidup berdasarkan keinginan hati Tuhan. Hasilnya adalah pembebasan dari pembatasan atau keselamatan. Jadi keadilan manusia adalah pembatasan, tapi keadilan Tuhan adalah pembebasan dari pembatasan-pembatasan itu. Ada dua keadilan yang dijanjikan Allah dari teks yang sudah kita baca ini. Pertama adalah keselamatan bagi semua orang. Dalam teks ini diungkapkan fakta diskriminasi dalam hukum dan peraturan agama Yahudi, yaitu pembedaan dan pembatasan kelayakan dan ketidaklayakan orang dalam ibadah. Di sini dibedakan 3 golongan. Pertama adalah orang Israel. Sama sekali tidak ada halangan dan hambatan bagi mereka masuk ke bait Allah atau dipilih menjadi hamba Tuhan. Jadi tidak ada penghambatan bagi mereka untuk menerima keselamatan. Yang kedua, orang asing atau bangsa lain yang bukan Israel, termasuk kita lah ini.
bisa datang ke dalam bait Allah beribadah, tapi tidak bisa diangkat menjadi imam atau menjadi hamba Tuhan. Yang ketiga adalah orang kebiri atau sida-sida. Mereka ini umumnya adalah pelayan-pelayan di dalam istana raja. Di dalam istana mereka diberi hak istimewa, pangkat yang besar, tetapi kecuali seks, karena itu mereka dikebiri. Tapi dalam hukum agama, jangankan menjadi imam, masuk saja melewati gerbang bait suci, mereka sama sekali tidak bisa. Peraturan ini sudah terbentuk sejak zaman Musa di padang gurun sekitar tahun 1406 sebelum Masehi. Dan peraturan ini tetap dijalankan meskipun mereka baru keluar dari ketertawanan, dari pembuangan Babel. Bahkan ini tetap menjadi budaya. Trito Jesaya mendiskusikannya kembali dalam teks kita ini sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Jadi sudah 886 tahun atau sudah 9 abad lamanya diskriminasi ini tetap dibudayakan. Lalu tiba-tiba dalam teks ini Allah memberikan satu kabar baik bahwa akan tiba saatnya segala bentuk diskriminasi akan dihapuskan. Segala hukum dan peraturan-peraturan yang membatasi dan menghalangi orang datang beribadah kepada Tuhan akan dihapuskan. Dan keselamatan diberikan bukan berdasarkan kelahirannya atau kesukuannya atau kebangsaannya atau fisiknya atau jenis kelaminnya atau warna kulitnya, tetapi berdasarkan kasih karunia, kemurahan hati Allah. Itu sebab firman Tuhan katakan dalam Roma 9 ayat 15 dan 16. Sebab Allah berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruhnya. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Itulah keadilan Allah. Sekarang perhatikan argumentasi firman Allah tentang dua orang korban diskriminasi hukum Taurat ini, yaitu orang asing dan orang kebiri. Pertama, orang kebiri. Pada ayat 2, ayat 4, ayat 6 firman Tuhan katakan, Masakan mereka yang hatinya rindu datang ke bait Allah untuk memelihara hari Sabat, tidak menajiskannya, tapi yang berpegang kepada perjanjian Allah, mereka dihalangi dan tidak boleh. Kemudian untuk orang asing, pada ayat 6 firman Allah katakan, Masakan mereka hatinya yang begitu rindu datang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, mereka dihalangi dan tidak boleh. Maka akan tiba saatnya bahwa segala aturan-aturan diskriminatif yang membuat pembatasan kepada orang-orang tertentu akan dihapuskan, lalu digantikan dengan keadilan Tuhan, yaitu kasih karunia, keselamatan bagi semua orang. Janji Tuhan ini adalah janji mesianis. Artinya janji ini akan digenapi oleh kedatangan Mesias, yaitu Kristus Yesus. Dan benar, ketika Yesus datang, janji-janji ini digenapi. Yang pertama, janji kepada orang asing tentang kerinduannya menjadi hamba Tuhan.
Sebelum Yesus naik, dia berkata kepada rasul-rasul dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ternyata ada 3 kali peristiwa pencurahan Roh Kudus dalam Kisah para Rasul. Yang pertama Kisah Rasul 2, pencurahan kepada rasul-rasul dan murid-murid Yesus. Mereka semua adalah orang Yahudi yang tinggal di Judea. Mereka diberi kuasa menjadi saksi Kristus. Peristiwa yang kedua dalam Kisah Rasul 10, yaitu kepada Kornelius, keluarganya, kerabatnya, dan para sahabatnya yang mengundang Petrus berbicara dan berdoa untuk mereka. Tapi tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka. Mereka semua adalah orang Romawi, orang asing yang tinggal di Judea. Mereka juga diberi kuasa menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, Kisah Rasul 16. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Paulus di Efesus. Mereka semua adalah orang asing yang tinggal di luar negeri Judea. Mereka diberi kuasa menjadi saksi Kristus. Jadi tergenapilah bahwa orang asing diberi kuasa menjadi hamba Tuhan, menjadi saksi Kristus. Kemudian penggenapan janji kepada orang kebiri yang merindukan hari Sabat, persekutuan dalam nama Tuhan atau perhentian di rumah Tuhan. Penggenapan janji ini dikisahkan dalam Kisah 8 mulai ayat 26, yaitu Filipus diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk menemui sida-sida dari Ethiopia yang dalam keretanya sedang membaca dan menggumuli kitab Yesaya. Lalu malaikat memerintahkan Filipus untuk mengajarkan kepada sida-sida ini Injil Kristus Yesus, dan dilaksanakan. Ketika mereka melihat air, sida-sida itu meminta untuk dibaptis, dan jadilah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari tahu apa arti baptisan seperti yang dikatakan oleh epistel tadi dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5. Dibaptis artinya dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dibaptis artinya menjadi satu atau dipersatukan dengan Kristus Yesus. Tergenapi, dipersatukan dengan Kristus Yesus. Jadi janji Allah dalam Yesaya 56 ini sudah digenapi dalam Kristus Yesus. Kemudian apa janji keadilan Tuhan yang kedua dijanjikan dalam teks ini? Janji kedua yang dijanjikan Allah adalah nama dan rumah doa. Nama yang abadi dan rumahku adalah rumah doa. Mari perhatikan ayat 7, janji Allah. Rumahku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Ini lanjutan dari ayat 5 yang mengatakan, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku suatu nama, nama yang abadi, yang tidak akan lenyap, berarti nama yang kekal sampai selama-lamanya. Kedua kata ini, yaitu kata rumahku adalah rumah doa, dan saya ulangi, kedua kata ini, yaitu kata rumahku adalah rumah doa, ini tidak terlepas dari kata nama yang abadi. Yang pertama, apakah kata rumahku adalah rumah doa ini yang dijanjikan ini adalah bangunan fisik atau janji mesianis? Kita semua tahu
bahwa bait Allah yang didirikan Salomo selama 7 tahun, yaitu tahun 960 sampai 953 sebelum Masehi, akhirnya dalam satu malam dihancurkan oleh Raja Babel tahun 586 sebelum Masehi. Setelah kembali dari pembuangan Babel, Esra dan Nehemia di tempat yang sama mendirikan yang baru, yang lebih kecil, dan selesai tahun 516 sebelum Masehi. Lalu 500 tahun kemudian, bait Allah ini difugar, direnovasi oleh Herodes Agung menjadi yang lebih besar dan lebih megah. Pada zaman Tuhan Yesus, renovasi sudah berjalan selama 46 tahun. Lalu tentang itu Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Mendengar itu, orang-orang Yahudi mengejeknya, mengatakan, 46 tahun orang membangunnya, dan engkau katakan dapat membangunnya dalam 3 hari. Mereka tidak tahu bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Jadi yang dimaksudkan oleh Yesaya 56 dengan rumahku adalah rumah doa adalah Mesias, kuasa nama Yesus. Yesus adalah rumah Allah yang sesungguhnya. Rumah yang diberikan Allah menjadi tempat kita berlindung, berdiam, berkumpul, dan beristirahat dengan damai sejahtera. Karena itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus katakan, masuklah, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Tinggallah di dalam aku, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi Yesus itu adalah rumah kita. Karena itu dalam semua liturgi-liturgi kita selalu dikatakan di dalam nama Yesus. Kita tinggal, diam, hidup di dalam Yesus. Dia adalah rumah Allah yang sesungguhnya, yang dijanjikan itu dan digenapi kepada kita semuanya. Kemudian kata, akan kuberikan dalam rumahku suatu nama, nama yang abadi, yang tidak akan lenyap, nama yang kekal selama-lamanya. Dan nama yang dijanjikan itu adalah nama Yesus. Sekarang kita mau berbicara tentang kuasa nama Yesus. Sedikitnya ada 4 kuasa nama Yesus. Yang pertama yang disebutkan dalam teks ini adalah kuasa nama Yesus dalam doa. Bahwa nama Yesus adalah rumah doa bagi segala bangsa. Maka segala bangsa saat kapanpun dan dimanapun bisa menyembah dan berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus. Seperti yang dia katakan kepada perempuan Samaria, telah tiba waktunya kamu beribadah bukan di gunung ini atau di gunung Yerusalem, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Dan penyembahan yang demikianlah yang dikehendaki oleh Bapakku. Jadi berdoa tidak lagi ditentukan tempat, tapi roh dan kebenaran Kristus Yesus. Kemarin kami jalan-jalan ke Sibea-bea. Anda tahu apa di situ ya? Saya lihat lumayan banyak orang berdoa di kaki patung Yesus sambil nangis-nangisan, seolah-olah benar-benar sujud di kaki Yesus yang asli. Nah, sebenarnya nggak usah gitu-gitu kali lah ya. Sebab itu ada 3 kali Tuhan Yesus tegaskan dalam Injil Yohanes, berdoa di dalam namanya.
bukan menunjuk dan berdasarkan tempatnya. Yohanes 14:14, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 15:16b, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yohanes 16:23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yang kedua, kuasa nama Yesus dalam menjamin keselamatan. Tujuan orang mencari Tuhan dengan jalan agama dan kepercayaan masing-masing pastilah keselamatan di bumi dan di akhirat. Tapi adakah Allah memberikan jaminan untuk keselamatan itu? Ada agama meletakkan keselamatan itu kepada kemampuan atau kekuatan kita sendiri. Tapi Alkitab benar-benar menegaskan keselamatan itu bukanlah buah dari perjuangan kita atau upah dari pertarungan kita, tetapi anugerah atau pemberian oleh kasih karunia Allah, dan itulah keadilan Allah. Dan kasih karunia Allah itu kita terima hanya di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya maka firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Yang ketiga, kuasa nama Yesus dalam mengusir setan. Nah, ini menarik. Mengusir setan itu tidak mesti dilakukan oleh orang yang profesional, tapi semua kita orang yang percaya bisa melakukannya dengan mengandalkan kuasa nama Tuhan Yesus. Kemarin putriku yang sedang magang di PT Kujang di Kerawang cerita bahwa pada suatu malam tidurnya ditindih roh jahat. Dalam perjuangan berat, akhirnya dia berhasil menyebut nama Tuhan Yesus. Dan roh jahat itu pergi meninggalkan dia dan tidak datang lagi. Itu fakta-fakta yang membuktikan janji Tuhan Yesus. Karena dalam Markus 16:17 Tuhan Yesus berjanji, dia katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Janji inilah yang dibuktikan oleh rasul-rasul. Rasul Paulus membuktikan janji ini ketika ia mengusir roh jahat dari seorang perempuan di Filipi. Dia katakan, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan terbukti roh tenung itu pun keluar dari perempuan itu. Kemudian yang keempat, kuasa nama Yesus untuk memberi kita kekuatan hidup dan perbuatan. Secara lahiriah tidak bisa kita pungkiri hidup kita dipenuhi dengan berbagai kelemahan, kekurangan, godaan, kemerosotan, dan sakit penyakit. Semua itu bisa membuat kita cemas, tidak damai, sedih, tidak percaya diri dalam menjalani kehidupan ini. Maka sesungguhnya dalam setiap tarikan nafas kita, sebenarnya kita membutuhkan pendampingan dari Roh Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Saya berikan satu figur yang bisa menjadi teladan kepada kita, yaitu orang yang penuh dengan pergumulan, tetapi dia bisa hidup tegar dan tersenyum
dalam menjalani kehidupannya, yaitu Rasul Paulus. Banyak penyakitnya yang tertulis, dia hampir buta, kemudian dia mengidap kanker. 3 kali dia berdoa supaya Tuhan mencabut penyakit-penyakit itu dari dagingnya. Tetapi apa jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maksudnya, sejak saat itu Paulus sadar, kalau dia bisa bangun pagi lalu melakukan aktivitas pelayanannya, itu sama sekali bukan karena kekuatannya, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Intinya yang saya mau sampaikan, kekuatan nama Tuhan Yesus bisa menjangkau sejauh itu. Benar-benar bisa memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita dalam kondisi yang lemah. Itu maka firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi intinya, Allah oleh kasih karunia-Nya yang besar mengaruniakan kepada kita rumah keselamatan dan rumah doa di dalam nama Yesus Tuhan kita. Dan itulah wujud keadilan, yaitu pembebasan dan keselamatan. Allah memberikannya kepada kita berdasarkan kasih karunia-Nya, bukan berdasarkan hukum. Sebagai bagian penutup, saya sampaikan 2 hal. Yang pertama, di tengah dunia di mana kita, terutama yang sekarang mungkin menghadapi hal ini, kita merindukan keadilan. Tuhan memberikan kabar baik kepada kita, yaitu menghadirkan rumah Tuhan dalam kuasa nama Yesus sebagai rumah doa dan rumah perlindungan bagi kita, sehingga di dalam menjalani ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di bumi ini, kita tetap mempunyai pegangan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada konteks penegakan keadilan. Tanggal 13 Juli 2026 yang lalu, Yusril Isra Mahendra memberi kuliah umum di IPDN Jatinangor tentang supremasi hukum. Dia katakan, mengapa tidak ada hukum Kristen, sedangkan hukum Islam ada? Katanya, yang superior dalam negara adalah hukum, bukan kekuasaan. Tapi hukum tanpa kekuasaan adalah huruf-huruf mati. Dan kekuasaan tanpa hukum akan berubah menjadi tirani. Maka yang diperlukan untuk menopang hukum adalah integritas, kembali kepada hati nurani. Mengapa Yesus Kristus diutus kepada domba-domba yang sesat di antara orang Israel, padahal kita tahu orang Israel adalah orang yang paling legalistik, menerapkan hukum secara kaku, tetapi kehilangan spirit. Hukum-hukum tertulis dalam perjanjian lama, tapi lihat perjanjian baru, tidak ada berbicara teks hukum, karena Yesus Kristus tidak membawa hukum, tetapi membawa pembaharuan rohani. Esensi dari hukum Taurat adalah keadilan.
Jadi substansi dari supremasi hukum adalah keadilan. Tapi keadilan tidak akan tumbuh kalau orang tidak memiliki integritas dan pekaan hati nurani, yaitu kasih. Maka hukum yang harus ditegakkan adalah kasih. Tanpa kasih, semua hukum di dunia ini tidak akan dapat menegakkan keadilan. Justru sebaliknya, seperti kata orang bijak, bahasa Batak, namalo napunahata, naoto tupanggadisan. Sudah do horbo sada galungan, lau mengaduhon manuk seekor. Habis kerbo satu kandang untuk mengadukan ayam seekor. Prinsip namar siajar dohot namar sekolah hukum, prinsip orang yang belajar dan sekolah hukum adalah supaya jangan dibodoh-bodohi, tapi supaya bisa membodoh-bodohi. Paling tidak skornya 1-1, jangan sempat 1-0. Tapi kalau kasih Allah itu sudah datang, masuk dan melingkupi hati kita, maka hukum dan kekuasaan itu barulah punya hati nurani. Satu anak saya kerja di kantor hukum. Saya mendorongnya untuk ikut kalau nanti ada seleksi penerimaan hakim. Dia tanya, mengapa? Saya katakan, hakim itu wakil Tuhan atau nomor 2 Tuhan di dunia. Coba ingat, nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai hakim, bukan sebagai pendeta atau sebagai pastor. Dan semua wakil-wakilnya, yaitu hakim-hakim yang ada di sepanjang sejarah bumi ini, yang sudah mengadili dengan keadilan Tuhan, dengan hati nurani, pasti akan berdiri bersama-sama dengan dia untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Tapi yang tidak, yaitu semua hakim abal-abal yang dikontrol oleh suap, hawa nafsu, dan dusta, pasti akan diadili dan akan dibinasakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Tuhan berikan kepada kami waktu yang berharga ini untuk mempercakapkan penegakan keadilan di bumi. Terima kasih Tuhan, keadilan-Mu Engkau nyatakan dan Engkau genapi janji-janji-Mu yang Engkau sampaikan di masa dahulu kala. Engkau genapi kepada kami di dalam nama Yesus Kristus. Keadilan-Mu kepada kami adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi rumah keselamatan, rumah doa, rumah yang memberikan perlindungan dan damai sejahtera bagi kami. Dan pada akhir penghujung napas kami, Yesus Kristus adalah rumah perhentian dalam damai sejahtera bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan dan menyediakan rumah itu kepada kami, yang menjadi tempat bagi kami bisa berdiam dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya yang memberkati firman ini kepada kami semuanya. Tuhan yang menuntun hidup kami semuanya dalam profesi apapun yang akan kami capai atau kami kerjakan. Tuhan juga memberikan, mencurahkan kasih-Mu oleh Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dalam setiap pelayanan pekerjaan kami
juga memiliki integritas, kembali kepada hati nurani, yaitu mendasarkan semuanya bukan kepada keinginan kami, tapi kepada kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati sekolah kami, pekerjaan kami, orang tua kami dimanapun, anak-anak kami dimanapun. Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semuanya. Sebentar lagi seusai ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantarkan kami dalam damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sekarang mari kita bernyanyi dari mata acara yang ke-13. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan kumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan menghantar kita untuk persembahan. Lukas 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan umat-Mu ini, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Juga jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini dengan kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Dan bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Shalom. Horas. Majua-jua.